Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Ordo Sitaminae dan Ordo Microspermae. Kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan Abelia Adris, Helia Amdan, Natita Treva Diesma, Zaki Febriadi. Pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan kali ini, pada bagian pertama yaitu Ordo Citaminae yang akan saya bahas, yaitu Ordo Citaminae yang kini lebih dikenal sebagai Zingiberales adalah kelompok tumbuhan berbunga dalam klas Commonwealth dari monokotil. Ordo ini mencakup sekitar 68 genera dan lebih dari 2.600 spesies, termasuk famili yang terkenal seperti Musaceae atau pisang dan Zingiberaceae yaitu jahe. Ordo Citaminae juga memiliki morfologi sebagai berikut. Tumbuhan dalam ordo ini umumnya adalah herba besar dengan sistem akar rimpang dan batang semu. Daun biasanya lebar, petiolate, dan memiliki pola penasi yang khas. Bunga zingiberales biasanya besar dan mencolok dengan spesimen yang sering dimodifikasi menjadi staminodes yang berfungsi menarik penyerbuk. Struktur bunga umumnya terdiri dari dua word, sepal trimerous, dan ovarium epigynous. Habitat dan distribusi. Zingiberales tersebar di daerah tropis dengan beberapa spesies yang juga ditemukan di iklim subtropis dan sedang. Mereka umumnya mengendalikan serangga untuk penyerbukan, meskipun beberapa juga melibatkan burung dan hewan kecil. Selanjutnya, manfaat. Banyak anggota dari ordo ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai tanaman hias, sumber pangan, pisang dan umbi-umbian, rempah-rempah, jahe atau kunyit, dan obat tradisional. Selanjutnya, famili Musaceae akan dijelaskan oleh Helia Hamdan. Pada Helia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yang pertama yaitu famili Musaceae. Famili yang disebut juga dengan famili pisang-pisangan atau Musaceae adalah kelompok tumbuhan berbunga dalam ordo Zingiberales, terdiri dari 3 genus yaitu Musa, NCT, dan Musela. Tumbuhan ini berasal dari daerah tropis Afrika dan Asia dan memiliki bentuk herba raksasa yang menyerupai pohon yang bersifat perennial dengan batang semu atau posedostem yang terbentuk dari daun-daun yang tumpang tindih. Next. Adapun klasifikasi dari Musaceae itu kingdom subkingdomnya Trachebionta, subdivisinya Spermatophyta, divisionnya Cnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Zingberidae, ordonya Zingberales, familinya Musaceae, genusnya Musael. Next. Adapun karakteristik Musaceae yang pertama yaitu batang besar menyerupai kormus. Yang kedua, bentuk daun jorong dan lonjong.
Next, adapun jenis pisang yang dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pisang yang dimakannya tanpa dimasak, yaitu eh, M. paradisca passapientum, M. nana, M. cavendisci, dan M. sinensis. Next. Yang kedua, adapun pisang yang tidak dimakan setelah banyak dimasak, yaitu M. paradisiaca, Poma tipikal, atau disebut juga dengan M. paradisiaca malis. Misalnya pisang nangka, tanduk, dan kepo. Next. Adapun yang terakhir yaitu pisang berbiji, yaitu pisang yang dimanfaatkan daunnya. Misalkan pisang batu dan klutuk. Dan pisang yang diambil seratnya misalnya pisang Manila, Musa balbisiana, atau pisang klutuk. Baik, bagian selanjutnya yaitu Zingiberaceae yang akan dijelaskan oleh Natita. Kepada Natita dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu famili Zingiberaceae. Tanaman famili Zingiberaceae merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini merupakan tanaman herba berbatang semu, berdaun lebar, dengan daun yang membungkus batang. Namun, beberapa spesies di antaranya ada yang mencapai tinggi hingga 8 meter. Next. Karakteristik Zingiberaceae yang pertama yaitu tanaman herba berbatang semu. Next. Yang kedua, batang yang berasal dari rizom yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Yang ketiga, bunga yang berumah satu. Dan yang keempat, memiliki zat kimia yang berkhasiat tinggi. 5, bunga yang berumah. Yang tujuh, bakal biji banyak. 8, biji bulat atau berusuk. Mempunyai salut biji, endosperm banyak. 9, akar rimpang batang tegak, daun kerap kali jelas 2 baris. Yang ke-10, bunga zygomorph, berkelamin 2, kelopak berbentuk tabung dengan ujung yang bertajuk. Dan yang ke-11 yaitu daun tunggal mempunyai sel-sel minyak menguap tersusun dalam 2 baris. Yang ke-12, helaian daun biasanya lebar dengan ibu tulang daun yang kebal dan tulang-tulang cabang yang sejajar dan rapat satu dengan yang lain dengan arah serong ke atas. 13, benang sari satu dengan 3-5 benang sari mandul, yang kadang-kadang bersifat seperti daun mahkota. Manfaat dari Zingiberaceae sebagian besar digunakan sebagai bahan masakan dan obat tradisional. Pada spesies kunyit, juga digunakan sebagai obat anti gatal, antiseptik, dan anti kejang, serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. Kunyit dikonsumsi dalam bentuk perasaan yang disebut filtrat. Juga diminum sebagai ekstra atau digunakan sebagai salep untuk mengobati bengkak dan terkilir. Next. Klasifikasi Zingiberaceae yang pertama itu kingdomnya merupakan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordonya Zingiberales, famili Zingiberaceae, genusnya yaitu Curcuna, spesies Curcuma santoriza, contohnya seperti tanaman temulawak. Yang ketiga yaitu famili Channaceae. Channaceae merupakan tanaman tahunan dengan rimpang, daunnya berseling dan besar, tersusun secara spiral dengan pangkal berselaput dan tidak memiliki ligula. Perbungaannya terminal. Bunganya besar dan mencolok dengan berbagai warna merah. Merah muda, kuning, atau jingga. Bunganya memiliki 3 sepal dan gam memiliki staminode yang berfungsi sebagai kelopak atau kelopak staminode. Klasifikasi Channaceae yang pertama itu kingdomnya merupakan Plantae, divisi Magnoliopsida, kelasnya Liliopsida, ordo Zingiberalis, famili Channaceae, genus Channa, dan spesiesnya yaitu Channa sp. Karakteristik Channaceae yang pertama itu tanaman tahunan dengan rimpang. Next. Yang kedua, daunnya berseling dan besar.
Yang ketiga, bunganya besar dan mencolok. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ordo Microspermae yang akan dibahas oleh Abelia. Kepada Abelia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang ordo Microsperma, atau nama lainnya yaitu Orchidaceae. Suku Orchidaceae ini merupakan tumbuhan herba terrestrial, epiftik, dan bunga biseksual. Contoh pada ordo Microsperma ini, Dendrobium, Arachnis, Renanthera, dan Phalaenopsis. Next. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki akar serabut. Yang kedua, batang anggrek berluas-luas. Yang ketiga, daun dan daun tulang memanjang. Yang keempat, bunganya majemuk, muncul dari tangkai daun yang memanjang dan muncul dari ketiak daun. Yang kelima, buahnya berbentuk kapsul berwarna hijau. Next. Adapun dari ordo ini ada familinya yaitu Orchidaceae, merupakan famili tanaman terbesar yang terdiri dari 900 genus dan 25.000 spesies. Salah satu spesies dari Orchidaceae ini adalah Dendrobium sp. Klasifikasi Orchidaceae ini yaitu kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Orchidales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesiesnya Dendrobium sp. Next. Adapun jenis anggrek pada Dendrobium sp ini yaitu yang pertama Dendrobium anosmon, yang kedua Dendrobium antenatum, yang ketiga Dendrobium tremenatum, yang keempat Dendrobium secundum, yang kelima Dendrobium macrophyllum. Next. Karakteristik Orchidaceae ini yang pertama ada sistem perakaran serabut dan memiliki akar lekat dan akar udara. Next. Yang kedua, dia tuh memiliki bunga biseksual. Pada gambar tersebut, organ reproduksinya yaitu pada kolom. Next. Yang ketiga ada batang beruas. Next. Jadi, kesimpulan ordo Citaminae ini dan Microspermae memiliki karakteristik dan kegunaan yang sangat berbeda. Citaminae lebih dikenal dengan tanaman tropis yang digunakan dalam pengobatan dan kuliner, sementara Microspermae lebih terkait dengan tanaman air dengan biji kecil yang memiliki peran dalam ekosistem air. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi yang telah dijelaskan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.